Halo teman-teman, di sini aku Handrianto Wibowo akan sedikit memberikan penjelasan mengenai proses perhitungan untuk kebutuhan air tanaman. Nah, di sini kita bisa lihat aku sedang mempersiapkan plot untuk proses penyemaian atau seeding. Nah, di sini setiap plot akan diisi tanah tidak sampai penuh, sekitar 3/4-nya saja. Nah, nanti teman-teman akan melakukan pengisian benih. Per plotnya akan diisi sekitar 3 hingga 4 benih bergantung jenis benihnya. Nah, ini hasil setelah diisi. Teman-teman bisa lihat pengisiannya tidak dilakukan sampai penuh, tetapi hanya 3/4-nya saja. Selanjutnya kita akan lakukan pemberian galian atau kita gali sedikit supaya nanti kita bisa memasukkan biji benihnya. Galinya pun tidak terlalu dalam ya, nanti hanya sekitar setengah dari penuhnya itu, begitu. Ini adalah jenis benih yang aku gunakan. Di sini kita bisa lihat untuk yang di bawah itu adalah benih kangkung, yang di atas adalah benih sawi. Nah, di sini aku memasukkan benih-benih tadi ke dalam plotnya masing-masing. Di sini untuk plot yang 2 baris pertama itu aku masukkan untuk benih sawi, yang kemudian bawahnya 2 benih terakhir itu saya masukkan benih kangkung. Nah, di sini tidak memasukkan banyak-banyak sampai 8 atau berapa gitu, karena nanti hasilnya tumbuhannya terlalu banyak dalam satu plot. Akhirnya nanti kebutuhan airnya juga terlalu banyak. Nanti kalau misalnya kita samakan, nanti takutnya tanamannya malah mati semua, gitu, bukan tumbuh. Nah, di proses ini aku hanya melakukan proses penyemprotan. Tujuannya itu hanya untuk menjaga kelembapan supaya benihnya dapat tumbuh menjadi tunas yang sehat. Nah, bisa dilihat di sini aku membungkusnya menggunakan plastik hitam aja, kresek hitam gitu. Aku tutupi semuanya hingga rapat, kemudian aku ikat dengan benang. Jadi sebenarnya penutupnya bebas, yang penting tujuannya adalah agar kreseknya ini, penutupnya ini tidak terbang atau terbuka, supaya kelembapannya tetap terjaga. Oke, jadi di sini adalah hasil setelah 4 hari disimpan. Teman-teman simpannya jangan di tempat yang terlalu panas, tapi di tempat yang cukup lembab juga. Jadi nggak terlalu banyak matahari, tetapi juga tidak terlalu sedikit begitu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa rata-rata tumbuhannya itu tunasnya sudah sampai 2 daun. Nah, sebenarnya kalau di sini kita langsung proses penyemaian lagi, tetapi tidak tertutup. Kita tunggu sampai daunnya mencapai 4. Nah, ini alasannya karena nanti sebelum mencapai 4 daun itu kadar glukosanya masih tinggi, sehingga semut itu masih dekat dengan tanaman kita. Jadi nantinya malah tanaman kita akan dimakan oleh semut atau serangga lainnya begitu. Jadi seharusnya kita lakukan sampai 4 daun. Nah, mungkin teman-teman penasaran ya, dari tadi aku mengisi botol ini dengan tanah tujuannya untuk apa. Nah, di sini seharusnya merupakan proses setelah tumbuhan atau benih kita sudah tumbuh menjadi tunas yang memiliki 4 daun, 3-4 daun lah rata-rata. Nah, ini kita bisa lakukan untuk supaya mulai menuju ke proses permanennya atau tanah permanen. Jadi setelah tanaman ini sudah mulai tidak memiliki kadar glukosa yang tinggi, kita letakkan ke pot kecil, versi kecilnya. Nah, nantinya di sini akan kita siram selama beberapa minggu, kemudian nanti setelah cukup besar baru kita pindahkan ke pot yang lebih besar begitu. Halo teman-teman, jadi di sini tempat aku menyimpan untuk tanaman-tanamannya yang benih yang sudah tumbuh. Di sini sudah terkena cahaya matahari dan cukup air karena dilakukan penyiraman sebanyak 1 kali per hari. Nah, untuk jumlah per penyiraman itu adalah 35 mili.
yaitu berada di tutup botol ini. Jenis air yang saya gunakan itu adalah air cucian beras, jadi untuk menambah nutrisi saja begitu. Nah, ini adalah hasil setelah 38 hari ya, mulai dari awal penanamannya, yaitu sekitar tanggal 10 April 2023, dan hari ini adalah tanggal 18 Mei 2023. Di sini kita bisa lihat pertumbuhannya tidak terlalu signifikan ya, karena memang kita melakukan kesalahan pada awal, yaitu pada saat proses penyemaian. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, akar-akarnya atau batang-batangnya itu terlihat kecil-kecil karena memang sambungan antara akar ke batang itu sudah dipotong, digigit oleh semut. Jadi pertumbuhannya tidak bisa lancar karena airnya tidak dapat tersalurkan dengan baik. Begitu. Jadi untuk kelanjutannya tanaman ini pastinya nggak lama lagi atau seminggu lagi mati. Begitu. Jadi mungkin sekian dari hasil proses percobaan ya, mungkin dari awal hingga akhir penanaman untuk perhitungan kebutuhan air tanaman saya. Terima kasih.